Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang sudah ada, yaitu bagaimana hukumnya merubah nama ketika akad nikah. Saya ulangi lagi pertanyaan yang sudah masuk, yaitu bagaimana hukumnya merubah atau mengganti nama ketika akad nikah. Dan hal ini sangat banyak sebuah kejadian yang namanya aslinya Fatimah contohnya. Ternyata ketika akad nikah diganti Zainab atau sebaliknya. Entah dengan beberapa alasan, yang jelas ini banyak sebuah kejadian di beberapa daerah. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, maka di sini saya menampilkan dua referensi. Referensi yang pertama saya ambil dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, dan yang kedua saya ambil dari kitab I'anatul Thalibin. Yang pertama dari Bughyah, Mas'alatus Shin ghayrat ismaha wa nasabaha inda isti'dzaniha fin nikah. Calon kemanten perempuan ini merubah namanya dan merubah nasabnya. Nama aslinya Fatimah, ketika mau menjelang akad nikah ternyata diganti dengan Hindun umpamanya. Nama nasabnya Fatimah binti Muhammad, ternyata ketika mau dilangsungkan akad nikah diganti binti Zaid umpamanya. Ini cuma sekedar contoh. Sehingga fazawwajahal qadi bidzalikal ismi, dari pihak KUA menikahkan wanita ini dengan nama yang tadi, dengan nama yang baru, dengan nama yang diganti. Padahal kenyataannya summa dhahara annasmaha wa nasabaha ghairu ma dzakarathu. Padahal nama dan nasab itu bukan asli, bukan nama dan bukan nasab yang telah dia ganti. Nah sekarang bagaimana hukumnya? Lah hukumnya fa in asyara ilaiha halal aqdi bi an qala zawwajtuka hadhihi aw nawayaha bihi sahhan nikah. Kalau memang pada waktu akad nikah dilaksanakan dari pihak KUA ini memberi isyarah, contohnya zawwajtuka, saya nikahkan kamu, hadhihi dengan wanita ini. Contohnya zawwajtuka Fatimah hadhihi, saya nikahkan kamu dengan Fatimah yang ini. Padahal namanya bukan Fatimah, Hindun. Jadi nama aslinya Hindun, cuma karena diganti pada waktu mau dilangsungkan akad nikah umpamanya, diganti, tapi memakai isyarah dari pihak KUA, memberi isyarah zawwajtuka Fatimah hadhihi, saya nikahkan kamu dengan Fatimah ya ini umpamanya. Au nawaya bihi, atau keduanya dari pihak qadhi dan pihak calon suami. Nah, ini niat. Jadi yang dimaksud adalah wanita yang itu, wanita yang namanya Hindun bukan Fatimah umpamanya. Maka dalam hal ini sahhan nikahu, maka dalam hal ini akad nikahnya sah. Sawa'un kana taghayyarul ismu amdan aw sahwan minhu aw minha. Baik dalam perubahan nama ini, baik dengan cara lupa, artinya lupa, atau sengaja, baik dari pihak KUA umpamanya, atau mungkin dari pihak perempuan tadi. Jadi baik perubahan itu disengaja maupun tidak, kalau memang ada unsur isyarah atau niat umpamanya, yang dimaksud yaitu calonnya umpamanya, maka dalam hal ini akad nikahnya sah. Karena idzil madaru ala qasdil wali walau qadiyan wa zawjuh. Karena yang menjadi al-madar, yang menjadi
ukuran yang menjadi barometer itu sah dan tidaknya, itu adalah qasdil wali walau qadian. Yang dimaksud oleh wali, yang dimaksud oleh pihak KUA, ya ini wanita ini yang mau dinikahkan, walaupun namanya berubah, dan juga atas dasar keinginan dari pihak suami. Terus yang kedua, saya ambil dari kitab I'anatul Thalibin. Ini kaitan dengan masalah syarat daripada wanita yang mau dinikahkan itu harus ta'yin, harus tertentu, tidak boleh mubham atau tidak jelas. Oleh karena itu ketika menikahkan dengan wanita yang tidak jelas, maka akan nikahnya tidak sah. Contohnya dari pihak wali, umpamanya menikahkan dengan sigot atau dengan lafaz zawwajtuka ihda banati, saya nikahkan kamu dengan salah satu putriku, padahal wali ini mempunyai 5 putri. Maka dalam hal ini tidak sah. Kenapa? Karena tidak ta'yin, karena tidak jelas atau mubham. Oleh karena itu harus ta'yin. Ta'yin itu bisa jadi dengan sifat. Nah, jadi kalau memang memakai sifat maka sah-sah saja. Contohnya wali ketika sigot mengatakan dengan bahasa zawwajtuka banati allati fiddar umpamanya, saya nikahkan kamu dengan anakku binti allati fiddar, dengan anakku yang berada di dalam kamar. Saya nikahkan kamu dengan anakku yang berada di dalam kamar. Ketepatan pada waktu itu yang di dalam kamar hanya Fatimah. Sedangkan anaknya yang 4 yang lain ada di luar. Entah Hindun, Khadijah umpamanya, Zulaikha, semuanya di luar. Yang di kamar cuman Fatimah. Maka dalam hal ini akad nikahnya sah. Dikarenakan di sini dalam kategori muayyanah, sudah tertentu atau sudah jelas dengan cara diberi sifat, yaitu allati fiddar, yang berada di dalam kamar. Yang kedua, bahwasanya ta'yin itu bisa terjadi dengan cara isyarah. Sebagaimana tadi, namanya diganti. Nama aslinya itu Fatimah yang mau dinikahkan, tapi diganti dengan Hindun. Maka ketika sigot ijab qabul, zawwajtukah umpamanya, maktubatakah binti Hindun umpamanya. Hindun kan bukan nama asli, tapi berhubung ada isyarah hadhihi umpamanya, atau zawwajtukah binti hadhihi, saya nikahkan kamu dengan anakku ya ini. Maka dalam hal ini sah akad nikahnya, artinya tidak terjadi mubham atau tidak terjadi ketidakjelasan karena ada isyarat itu hadhihi. Dari dua referensi ini mungkin bisa menjawab dari pertanyaan di atas. Pertanyaannya, bagaimana pandangan fikih, yaitu hukumnya merubah nama ketika akad nikah? Maka jawabannya, kalau memang di sana ada sebuah isyarah atau mungkin yang dimaksud oleh pihak wali atau calon suami itu bukan nama yang baru tapi nama yang asal, maka itu sah-sah saja akad nikahnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan semoga manfaat dan barokah walaupun sedikit dan sebentar. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.